Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan menggerebek sebuah toko nih yang cukup terkenal di Makassar. Toko Rumah Jahit Ahwat Makassar. Ini produsen dan juga menjual produk-produk busana syar'i, grosir dan eceran. Seperti apa toko ini teman-teman? Mulai dari produk-produknya, bahannya, kemudian gudangnya dan semua tentang Rumah Jahit Ahwat Makassar ini kita akan tanya tadi di dalam. Kita gerebek mereka. Ayo ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz. Ya, kenalkan saya Satrul Lambang dari tim Gerebek SH Channel. Pengen tahu banget mewakili pemirsa seperti apa RJA. Ini perintis ya? Iya, Ustaz, perintis. Tapi ini juga pusatnya. Ya, di sini untuk pusatnya. Saya mewakili pemirsa ingin tahu banyak tentang RJA. Betul. Karena saya dengar-dengar di sini juga ada pusat produksinya dan segala macam. Ada di sini. Betul. Bisa ya? Boleh, Ustaz. Baik. Kita cari tempat dulu untuk ngobrol. Karena di sini mungkin akan mengganggu para pembeli yang mau transaksi di bagian kasir. Masya Allah. Boleh, Oke. boleh, Ustaz. Kita langsung ke sana, Ustaz. Baik. Ayo. Saya, Ustaz. Masya Allah, ini bahannya bagus banget nih. Cantik. Alhamdulillah. Saya berbicara dengan siapa nih? Perkenalkan, Ustaz, saya dengan Abdul Rahim. Saya sebagai sales departemen di Rumah Jahit Ahwat Masya Allah, di bagian sales pemasaran. departemen. Masya Allah. Oke, mumpung kita bersama sales departemen, ini kita akan ngobrol banyak seputar RJA. Masya Allah. Nah, Ustaz. Oke, Bang Abdul Rahim, ini RJA Perintis ini RJA pusat atau apa nih? Nah, jadi untuk RJA Perintis sendiri, Ustaz, itu bisa dikatakan RJA pusat, ya, karena memang di sini itu ada aktivitas perkantorannya juga, Ustaz. Oh gitu ya. Nah, jadi ini cabang sekaligus memang pusat daripada RJA sendiri. Perintisnya, tokonya adalah salah satu cabang, Nah, tapi pusat perkantorannya di sini, di sini, Ustaz, di lantai 2 ya? di lantai 2. Masya Allah. Oke, jadi RJA yang dulu cikal bakal jadi besar itu di mana? Nah, untuk cikal bakal sendiri, Ustaz, itu awalnya sejarahnya itu RJA ini dibangun pertama kali itu di Todopoli, Ustaz. Todopoli. Di Todopoli. Namun sekarang sudah dinonaktifkan, dipindahkan ke cabang yang lebih besar lagi, Ustaz. Oh iya, begitu ya. Nah, Ini Perintis sendiri cabang keberapa? ini untuk Perintis sendiri ini sudah cabang ke 5, Ustaz. 5. Jadi RJA apa dulu? Nah, untuk yang awalnya itu, Ustaz, itu mulai dari RJA Todopoli sebenarnya, tapi sudah dinonaktifkan. Jadi kita hitung dari mungkin RJA Antang, Ya. kemudian RJA Sidrap. Sidrap. Ya, jadi ada 9 cabang, Ustaz. Berurut berdirinya ya? 6. Antang, kemudian Ada Sidrap, ada Alauddin, ada Perintis, ada Sentral, ada RJA Sinjai, RJA Bone, kemudian RJA Kedari, Ustaz. Yang di Daya? Dan di Daya juga, sorry. Berarti 9 ya? Nah, sampai. Masya Allah, luar biasa. Di Makassar sendiri sudah ada Alauddin, Antang, Perintis, kemudian Daya, Sentral. Nah. Masya Allah, luar biasa. Ada di Kendari, di Bone, Sinjai juga teman-teman. Bahkan di Sidrap juga ada, luar biasa. Mereka cabang-cabang ini ngambil semua stoknya di sini ya? Ya, Ustaz, untuk pengambilan stok instan ada di sini, Ustaz. Ada juga di Sidrap, karena kebetulan untuk produksi kita itu ada 2, Ustaz. Itu ada produksi Makassar dengan ada produksi Sidrap, Ustaz. Oh begitu ya? Nah, Jadi ada juga di Sidrap, ada juga di sini. Ya. Masya Allah. Oke, kalau bahan sendiri didatangkan dari mana tuh? nah, untuk bahan sendiri, Ustaz, itu kita datangkan langsung memang dari Jawa, dari pabrik. Oh jadi satu pabrik semua keluarnya? Tidak, Ustaz. Jadi beberapa bahan itu pabriknya juga beda-beda. Contoh mungkin Wolfish-nya memang dari satu pabrik, nanti misalkan kain jet black-nya itu dari pabrik yang lain. Iya. Baik. Di sini sendiri saya lihat begitu banyak koleksi-koleksi dari RJA Perintis. Alhamdulillah. Mungkin juga koleksi-koleksi ini ada juga di RJA cabang yang lain. Apa aja koleksi-koleksi yang terpajang ini, Bang Abdul Rahim? Banyak sekali, Ustaz. Kalau untuk di RJA sendiri kan itu memang kita konsepnya itu syar'i, Ustaz. Jadi kita memang menjual
gamis atau mengikut fashion yang memang syar'i. Ya, jadi mungkin teman-teman ya tidak usah khawatir lagi kalau misalkan cari pakaian syariah ke RJA saja. Adapun untuk yang kita jual Ustaz, mulai dari gamis syar'i, jilbab syar'i, terus mukena, terus ada koko, ya, ada ada aksesoris, ya. Bahkan kita juga menjual gamis seragam SD, ya memang ya alhamdulillah syar'i juga Ustaz, insyaallah. Jadi bisa kita lihat juga di sekelilingnya Ustaz, itu kita ada memang gamis dari pajangan premium, ya, yang dimana memang bahannya itu memang betul-betul pure premium dari segi tampilan maupun bahan. Terus kita punya ada juga pajangan di bagian yang biasa, ya, tapi memang bagian biasa ini ya tetap kita mengusung konsep yang syar'i, ya, dan tetap elegan misalnya. Ternyata teman-teman di RJA tuh menjual berbagai produk-produk syar'i, busana muslimah syar'i dari anak-anak hingga dewasa, ya. Betul sekali. Ya. Dan tidak hanya yang premium teman-teman, dari harga-harga biasa juga ada di sini. Jadi komplit. Tidak hanya untuk mereka-mereka yang punya uang banyak bisa ke sini, tapi juga untuk kita yang kehidupannya pas-pas juga tersedia koleksi-koleksi itu semua. Dan juga Rumah Jahit Ahwat ini tidak hanya menjual koleksi pakaian muslimah, ya, betul, tapi juga pakaian ikhwa ada di sini. Banyak sekali Ustaz untuk ikhwanya. Kita ada koko, ada gamis itu dari berbagai macam bahan, baik premium maupun yang non premium. Dan kita juga di sini ada namanya set family Ustaz. Oh, yang jadi, ini ya, kayak ini ya? 6. Jadi seperti ini, ya, tampilan untuk set family. Itu mulai dari koko ayah, terus koko setelan anak sudah ada celananya, terus ada juga setelan untuk anak perempuannya sudah include dengan jilbabnya, terus ada ibunya, ya, sudah include dengan jilbab dan gamisnya. Jadi memang kita juga ada konsep family, Ustaz. Insyaallah. Jadi konsep family ini bisa di request. Bisa. Bagi mereka yang mungkin anaknya 3, atau bisa juga diukur langsung badannya supaya pas. Kan orang itu, setiap orang kan beda-beda usia anak-anaknya. Betul. Bisa request, ya. Nah, bisa bahan, sekali. model bisa di request. Boleh, sangat boleh di request. Sangat bisa Ustaz, karena di RJA sendiri itu kan bisa dibilang walaupun misalkan anaknya 5, 7, itu bisa sekali Ustaz kita request, baik dari bahan, model itu bisa. Selain dari konsep RJA, bisa juga mengambil konsep dari customer itu sendiri maunya seperti apa. Iya, yang penting syar'i. Yang penting syar'i. Jangan yang tidak syar'i, karena RJA tidak melayani itu, ya. Betul sekali Ustaz. Masya Allah. Saya melihat juga ada koleksi-koleksi yang non RJA yang ada di sini. Ada, itu koleksi yang didatangkan dari mana? Untuk itu kita punya memang mitra sendiri Ustaz. Itu ada dari Jawa. Terutama seperti mungkin gamis atau jubah atau koko dari brand Alras sendiri. Nah, itu memang kita ada mitra dengan salah satu brand di Jawa, itu Alras. Kerjasama, ya? Nah, kerjasama. Begitu pun dengan Hablo Ustaz, itu kita juga bermitra dengan salah satu brand di Jawa. Oke. Banyak pemirsa kita di luar sana yang mungkin berpikir mungkin saja ini produksi-produksi atau produk-produk yang dijual oleh RJA adalah brand-brand yang dari luar kemudian diganti brandnya RJA dan segala macam. Ternyata diproduksi sendiri. Diproduksi sendiri, Ustaz. Baik, diproduksi sendiri. Ini siapa yang desain modelnya? Karena ini untuk premium saja macam-macam model nih. Betul sekali. Ya, siapa yang desain ini? Nah, jadi untuk model Ustaz, kita memang punya tim R&D, ya, yang memang mengusung model dari gamis-gamis premium sendiri sebelum nanti jatuhnya ke produksi untuk diproses. Oh, begitu. Nah, Ustaz. Jadi ada tim khusus yang mendesain itu model-model. Ada Ustaz. Masya Allah. Ini juga butuh skill tersendiri, karena untuk melahirkan, menciptakan satu model saja itu perlu effort yang luar biasa. Ini luar biasa banget RJA. Punya tim sendiri untuk mendesain, menggambar setiap model-model pakaian yang mereka produksi. Kalau untuk pakaian ikhwa, itu model-modelnya juga mereka yang gambar. Betul Ustaz. Jadi untuk ikhwan sendiri itu di bagian R&D pun itu didesain untuk nanti selanjutnya diproses. Oke. Ini kalau untuk family tadi bisa di request. Nah, misalnya nanti ada pemirsa di luar sana yang mungkin
punya hajatan, acara-acara keluarga yang butuh seragam, juga boleh request di sini? Sangat boleh sekali, Ustaz. Bahkan kami bisa jadi memberikan diskon ya, misalkan untuk pengorderan dalam jumlah tertentu. Jadi mungkin ibu-ibu misalkan ada pengajian atau mungkin ada acara ya, acara untuk misalkan acara kawinan dan lain sebagainya mau pakai seragam, sangat boleh untuk pesan jahit di rumah jahit Akhwat sendiri. Masya Allah, tuh ada diskon pula kalau misalnya diorder dalam jumlah yang banyak teman-teman ya. Mau arisan, yang penting pakaian syar'i, juga mungkin seragam jamaah haji dan umroh yang mau diseragamkan tuh juga bisa di request di sini, bisa dipesan di sini. Masya Allah. Oke, untuk perintis sendiri karyawannya berapa? Untuk perintis sendiri ada 8 orang, Ustaz. Krunya, kru toko. Nah, kalau untuk yang berkantor? Untuk berkantor sendiri kan itu beda, Ustaz. Jadi untuk perintis kan bisa dibilang untuk cabang sendiri itu 8 orang, belum nanti dihitung di produksinya ada berapa, di kantor ada berapa. Untuk staf ada istilahnya staf kantor, Ustaz. Jadi terbagi antara ikhwan dan akhwat. Untuk staf sendiri itu ada, untuk akhwatnya itu ada sekitar 6 orang, terus untuk ikhwannya itu ada sekitar 4 orang. Iya, Masya Allah. Di perintis aja sudah segitu banyak teman-teman karyawannya, karyawatinya, apalagi di cabang-cabang lain. RJA juga ini bisa menjadi contoh buat pengusaha-pengusaha di luar sana atau kita semua yang sedang merintis usaha, bahwa ternyata ikhtiar kita dalam membuat sebuah usaha itu bisa mengurangi angka pengangguran di luar sana ya. Betul sekali. Rekrutmen karyawan dan segala macam, dan tentunya karyawan di RJA ini semuanya berpenampilan syar'i. Penjahit-penjahitnya RJA ini ada rumah produksi sendiri, ada rumah jahit sendiri, atau dijahit di rumah masing-masing, bahannya dibawa pulang atau gimana? Nah, untuk produksi sendiri, Ustaz, untuk bagian penjahit itu ada memang rumah produksi sendiri, itu salah satu di Sidrap, ada juga di Makassar di Antang, dan selebihnya itu penjahit yang eksekusi di rumahnya masing-masing, Ustaz. Masya Allah. Dan selalu tepat waktu ya? Alhamdulillah. Sesuai orderan. Baik. Kita akan, Boleh, saya ingin mau grebek, mau mewakili pemirsa kita. Kita mau lihat dulu gudangnya. Betul. Keren. Ayo. Kita ikuti langsung ke atas, Ustaz, ya. Assalamualaikum. Oh, jadi ini gudang ya? Nah, Ustaz, ini adalah gudang dari cabang, dan masing-masing cabang itu punya gudang. Oh, begitu ya. Nah. Jadi kalau misalnya stok di luar habis di sini. Ya, betul. Atau misalnya ada orang request misalnya ukurannya A tapi ternyata habis di Pajangan, di sini ya? Ya, ngambilnya di sini, Ustaz. Oh, begitu. Termasuk kalau orang mau request jumlah banyak juga di sini sumbernya. Nah, di sini kalau misalkan di Pajangan habis barangnya ataupun ada tuh, tapi cuma 1 atau 2 dan requestnya customer banyak, itu larinya ke gudang sini. Begitu. Artinya semua produk-produk yang ada di gudang ini sebenarnya sudah ada contoh-contohnya di Pajangan. Sudah ada, Ustaz. Oh, gitu ya. Masya Allah, ini banyak sekali teman-teman. Saya tuh mikirnya seperti toko-toko pada umumnya bahwa apa yang ada di Pajangan itu aja, ternyata ada gudangnya loh teman-teman. Ya, jadi jangan khawatir ketika ada ukuran-ukuran yang kalian tidak dapat di sana, bisa mereka carikan di gudang kalau misalnya ada stoknya. Bahkan kalaupun tidak ada di sini, mungkin bisa dicarikan di cabang-cabang lain. Betul, ya. Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa banget, RJA sudah sekeren ini, sekomplit ini. Oke, setelah kita melihat gudang, kita kemana lagi nih? Kita ke bagian produksi, Ustaz. Oke, ayo. Assalamualaikum. Masya Allah, luar biasa nih. Nah, ini gudang pusat, Ustaz. Jadi tadi ketika di bawah itu gudang cabang. Sekarang ini gudang pusat untuk di RJA sendiri. Oh, begitu. Jadi ada malah produk-produk yang belum ada di bawah sudah ada di sini. Betul, Ustaz. Dan ini semua stok-stoknya akan didistribusikan ke seluruh cabang. Akan didistribusikan ke seluruh cabang. Masya Allah, luar biasa. Di sini tim bagian gudang pusat ini berapa orang? Ada untuk gudang pusat sendiri ada 7 orang, Ustaz. 7.
Masya Allah. Dan itu sudah punya tugas masing-masing. Sudah punya tugas masing-masing. Masya Allah. Pantas rapi, semua tersusun rapi, kemudian juga tertata sedemikian rupa karena ada penanggung jawab di sini ya. Ada, Ustaz. Masya Allah. Di gudang ini apa aja yang ada di dalam sini? Banyak, Ustaz. Di sini seluruh barang yang ada di cabang itu biasanya ada di sini. Kecuali memang barang yang sudah lama, dalam tanda kutip sudah didistribusikan full ke cabang, itu biasanya sudah habis di sini. Nah, di sini tempat juga masuknya barang-barang yang sudah diisi tadi, di packing. Adapun untuk barang di sini mulai dari bahan mentah dulu. Bahan mentah, ada produk kain, terus ada produk jadi di sebelah sana, terus ada juga bahan mentah yang biasanya akan segera terproduksi kayak pesan jahit, itu semuanya ditata di sini. Oh begitu. Dan barang-barang yang sampai dari konveksi biasanya. Masya Allah. Jadi barang-barang sudah bersih, sudah dijahit, akan masuk ke sini. Masuk ke sebelah dulu, Ustaz. Ke sebelah dulu. Produksi. Di bagian produksi. Ini bagian terakhir sebelum didistribusikan. Masya Allah. Oke, jadi ini ya ternyata di sini. Dan kalau misalnya ada yang mau beli tapi bukan produk jadi, bahan semisal, bisa juga? Boleh, Ustaz. Tapi itu nanti jatuhnya dia larinya ke cabang. Ke cabang, nggak bisa ke pusat ya? Nah, karena cabang juga itu menyediakan bahan baku, Ustaz, seperti kain. Nah, tapi nanti misalkan CS-nya mau beli bahan, tapi misalkan warna yang diinginkan tidak ada, nanti akan larinya ke sini, Ustaz, di gudang kain di sini. Oke. Ini kalau tim yang ada di sini apa aja kerjanya? Nah, di sini ada admin, Ustaz, untuk menginput barang yang akan keluar. Terus ada juga bagian pendistribusian barang yang akan mengoper barang ke cabang-cabang, yang akan mengatur berapa jumlah barang yang ke cabang A, ke cabang B, dan ke cabang C. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Komplit ya. Oke, setelah ini kita kemana? Kita akan ke bagian produksi. Di sebelah ya? Masya Allah. Ayo, ikut. Masya Allah. Kalau ini apa nih? Nah, ini produksi set. Jadi ini tempat untuk menyetorkan hasil dari penjahit tadi, dari bahan baku sudah jadi, next ke sini. Oh begitu. Berarti yang di gudang tadi itu sudah rapi ya, dari sini semua. Sudah di packing di plastik-plastik gitu ya. Sudah. Dan di sini juga sudah ditempel harga segitu. Sudah. Di sini ditempel harga, barcode, dan di plastik. Masya Allah. Ada berapa karyawati di sini? Untuk di sini itu ada kurang lebih 9 orang. 9 orang. Masing-masing punya tugas juga? Masing-masing punya tugas sendiri. Oh, Masya Allah. Tugas-tugas mereka apa aja? Nah, mulai dari bagian khusus, Ustaz, untuk memeriksa bagaimana hasil jahitan daripada penjahit, apakah sudah lulus standar dari RJ sendiri atau belum. Kemudian setelah itu larinya ke bagian bagi part, habis itu bagian packing untuk memasukkan produk, ada juga bagian penampilan barcode, terus ada bagian penampilan harga, dan ada bagian penampilan. Oh, jadi kalau lulus di bagian sini pindah ke sebelah. Oh, saya mikirnya begini, saya pikirnya dia sendiri yang barcode, dia sendiri yang tempel harga, enggak ya? Yes, sir. Jadi satu orang tim yang mengurus bagian pemeriksaan hasil jahitan, kemudian pindah ke berikutnya. Betul, begitu sampai ke diinput ke sini. Nah, itu untuk salah satu juga untuk menjaga kualitas riset, untuk biar lebih fokus untuk seperti bagian kursi. Memang tugasnya memang cuman memeriksa seluruh bagian-bagian dari jahitan sendiri bagaimana. Ini untuk menjaga kualitas produk RJH supaya tidak ada komplain setelah di luar ya. Karena ada juga produk-produk yang kita beli itu begitu sampai di rumah kok robek sih, kok ini ya gitu ya. Itu mungkin tidak ada tim yang mengurus masalah itu. Dan RJH Masya Allah ada tim khusus yang menyeleksi hasil-hasil jahitan dari para penjahit. Sehingga apa yang sudah lulus pemeriksaannya baru diinput ke sini. Melalui barcode, penempelan harga, kemudian di packing dalam plastik, baru diinput ke sini. Itu luar biasa banget. Makanya RJH itu alhamdulillah sampai hari ini apa yang kalian lihat di gambar, apa yang kalian lihat di video dan di foto-foto yang ada tersebar di sosial media mereka itu real pic. Artinya seperti itu karena memang sudah lulus lulus pemeriksaan dari semua tim yang ada di sini. Nah, teman-teman, seperti itulah
RJA Perintis. Ini toko RJA Perintis, salah satu cabang dari RJA Rumah Jahit Akhwat, yang tadi saya sudah disampaikan ada 9 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian juga kita sudah gerebek tokonya, kemudian juga sampai di bagian gudang sama bagian produksi. Ini luar biasa banget. Jadi mungkin teman-teman sudah hilang rasa penasarannya, sudah terbayar lunas, karena seperti inilah Rumah Jahit Akhwat. Mereka apik banget dalam pengurusan produk-produk yang mereka jual. Jadi tidak hanya sekedar menjual, tapi juga mereka bertanggung jawab pada kualitasnya. Masya Allah. Jadi apa yang kalian lihat di gambar, di video yang ada di sosial media mereka, itu adalah real pic-nya, real gambarnya, real videonya. Oke, Bang Rahim, terima kasih atas waktunya. Sudah diizinkan untuk gerebek Rumah Jahit Akhwat, semuanya tentang Rumah Jahit Akhwat. Mudah-mudahan Rumah Jahit Akhwat tambah sukses, ekspansinya juga semakin meluas ke daerah-daerah. Karena kalau saya posting video RJA, pasti ada komen di bawah. Kapan dibuka cabang di sini? Kapan dibuka cabang di sini? Oke. Jadi terima kasih banyak nih buat teman-teman pemirsa semua yang sudah mengikuti acara gerebek saya di hari ini. Insya Allah kita bersua kembali di video saya selanjutnya. Saya mau gerebek apa lagi setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.